Ikan lohan itu ikan yang sangat menarik, kepalanya benjol gede gitu kan. Harga lohan kontes ya, terlebih sangat luar biasa. Isabel itu dia beli sekitar 750 juta. Mungkin saya satu-satunya handling yang punya gaji tertinggi pada waktu itu. Sekali berangkat saya minimal besi itu 10 juta yang masuk ke rekening saya. Ya saya benar-benar ngatur strategi lah, mana ikan yang harus main, mana yang enggak. Dunia hobi ya harus ada pertukaran uangnya. Kalau tanpa ada pertukaran uang, nanti gimana nasib para peternak-peternak untuk menjaga keberlangsungan? Karena kalau namanya ternak itu kan membutuhkan biaya operasional yang nggak sedikit, apalagi ternak lohan. Halo bro, perkenalkan saya Ruli. Saya handler di LC Series yang beralamat di Anggrek Loka, Serpong, Tangerang Selatan. Sebelum saya fokus di dunia lohan, sebelumnya saya di Cupang. Saya bergelut di Cupang hampir sekitar ya kira-kira 20 tahunan lah saya main di Cupang. Tapi selama saya main di Cupang juga saya main di lohan. Jadi dua hobi yang saya mainkan. Yang perkenalkan saya di lohan sebenarnya sudah nggak ada. Cuman ketika itu waktu itu saya hanya sekedar melihat pameran-pameran lohan, karena pada era 2001 itu di Jogja banyak pameran-pameran lohan atau kayak bazar-bazar lohan. Di situ saya mulai mengenal dan akhirnya mencoba mendalami dan ternyata hobi ini bisa dijadikan sebagai ladang mencari rezeki di sini. Ikan lohan itu ikan yang sangat menarik, yang mempunyai ciri khas kepalanya benjol gede gitu kan. Jadi pada waktu itu tahun 2001-an lohan itu hanya sekedar merah, hanya sekedar nonong, tapi makin lama makin berkembang, lohan itu mempunyai mutiara yang lebih bervariatif, warna yang lebih solid, dan itu yang membuat saya semakin tertarik. Jadi di lohan saya tuh mulai fokus untuk kontes. Dulu tuh ada pemain lohan di Jogja yang sangat terkenal, yaitu HLWS. Di situ dia mempunyai seorang handler yang namanya almarhum Agung. Mulai itu saya belajar terus bagaimana ikan lohan yang bisa dimainkan di kontes. Ya, pada waktu itu harga lohan kontes ya, terlebih sangat luar biasa. Pada waktu itu penghobis Jogja yang namanya HLWS itu kalau beli ikan ya gila-gilaan. Ada yang 250 juta, 350 juta, bahkan yang legendaris itu kalau nggak salah yang namanya Isabel. Isabel itu dia beli sekitar 750 juta, dan ikannya itu benar-benar luar biasa, dari bodi, kepala, vintel, mutiara sangat luar biasa, dan dia banyak meraih gelar. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya bukan tukang rawat, tapi saya hanya dijadikan sebagai orang yang
nyalon ya, tukang salon, tukang operasi. Jadi sebagian-bagian saya waktu itu hanya sekedar salon, operasi, pengobatan. Kemudian waktu itu juga ada yang namanya injek, itu saya bagian itu. Saya tampil di arena Lohan, benar-benar tampil ya. Saya sebenarnya dari dulu udah tampil, tapi pada waktu itu tugas saya bukan di arena, tapi saya yang sekedar kontrol ikan yang mau masuk. Kemudian saya balik ke hotel, dan yang di arena adalah almarhum Agung. Saya benar-benar tampil di arena itu kalau nggak salah waktu itu liga di Tang City kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu mengawal atau jadi handlernya JLM waktu itu. Ya, saya berganti-ganti bos. Habis ngawal JLM yang kebetulan waktu itu juga mendapat gelar sebagai Rookie of the Year ya, tim pendatang baru terbaik. Kemudian saya geser lagi jadi handlernya Iwan Liandu, Ko Iwan Liandu. Pada waktu itu beliau main benar-benar sangat fight ya, fighter sejati dia, benar-benar fighter sejati. Bahkan mungkin saya satu-satunya handling yang punya gaji tertinggi pada waktu itu. Sekali berangkat saya minimal besi itu 10 juta yang masuk ke rekening saya. Itu di luar akomodasi, di luar hotel, di luar apapun itu semuanya. Itu saya setelah dari JLM pindah ke Iwan Liandu waktu itu, dan kebetulan beliau waktu itu punya kualitas ikan yang di atas rata-rata ya pada waktu itu. Saya ngawal dari kontesnya, dari ya saya benar-benar ngatur strategi lah, mana ikan yang harus main, mana yang enggak. Dari Iwan Liandu, dari Ko Iwan Liandu akhirnya saya memutuskan untuk tidak main di arena sebelumnya waktu itu. Saya sekedar menerima kos-kosan, dan kebetulan di Jogja juga ada salah satu pemain pada waktu itu yang benar-benar dia fighter, yaitu Mas Hendy Sulistyo. Jadi selain saya handler ikannya dia, selain saya sebagai handlingnya, saya juga merawat ikan beliau. Ya hampir rata-rata ikan beliau saya rawat waktu itu. Hampir 7 tahun saya kerjasama, 7 atau 8 tahun saya kerjasama atau saya jadi handlingnya Hendy Sulistyo. Kemudian setelah itu saya ya kira-kira 7 tahun, 8 tahun ya, akhirnya saya merasa kejenuhan. Saya merasa kejenuhan dengan hobi ya, jenuh dengan dunia lohan. Kemudian saya memutuskan untuk pensiun pada waktu itu. Pensiun, benar-benar nggak mau ngerawat ikan. Ya sebenarnya niatnya hanya refresh, karena kalau saya main di dunia hobi itu ketika saya mencapai puncak saya harus refresh lagi, harus downgrade pikiran saya lah, downgrade otak saya atau downgrade mata saya untuk masuk lagi ke dunia hobi yang kemarin saya tekuni dan harus fresh gitu. Di saat saya vakum, saya waktu itu benar-benar fokus usaha. Kebetulan saya juga punya toko ikan hias ya di Jogja. Kemudian ada salah satu teman saya, salah satu sahabat saya yang kontak sama saya. Ayolah balik lagi ke Lohan Mas, biar rame gitu kan. Dan akhirnya saya datang pada waktu itu, kebetulan kalau nggak salah ada liga kalau nggak salah. Akhirnya saya datang di situ, ketemu sama 3 sosok, yaitu Ari Rock and Roll dan Rudy AFC. Dan di situ kita ada obrolan. Akhirnya kami bertiga mencetuskan sebuah, bukan organisasi ya, IO sebenarnya ya, IO baru yang namanya independen. Kita di situ buat standar penjualan sendiri, kita bikin konten sendiri, dan bener-bener dari modal nol, modal awal tuh nggak ada, bener-bener nekat kita ngadain itu. Dan tujuan saya ngadain itu adalah bagaimana kontes yang sebenarnya itu harus mempunyai gengsi, bukan hanya sekedar kontes itu hanya sekedar silaturahmi ini dan itu. Karena bagi saya kontes itu silaturahmi oke, tapi
kontes itu ya harus ada gengsinya. Bagaimana sebuah event atau sebuah kontes itu menjadi mempunyai gengsi itu ya karena ada juaranya, ada harga ikan yang mahal, kualitas ikan yang bagus, dan akhirnya keluarlah independen. Pada waktu itu independen akhirnya memutuskan mengadakan kontes, dan alhamdulillah waktu itu kita disupport dari pihak keraton dan kita mengadakan sebuah event bertajuk Piala Prabu Kusumo kalau nggak salah waktu itu ya. Dan mungkin pertama kali Lohan dibuka 23 kelas, pertama kali itu independen. Pertama kali kita ada 22 atau 23 kelas. Di situ ada live penjurian, di situ jurinya kerjanya sendiri-sendiri, ada grand juri yang bekerja, dan ya alhamdulillah semua berjalan. Setelah independen berjalan, akhirnya vakum kita. Saya bukan vakum ya sebenarnya, saya mencoba merawatkan lagi. Tapi di situ dalam jenjang waktu kira-kira 2-3 tahun, saya masih berpikir bagaimana independen itu harus berdiri lagi, bagaimana independen itu harus ada event lagi. Kemudian saya menghubungi orang-orang yang saya anggap mempunyai sepemikiran dengan saya. Ada Tibon, ada Ari. Kemudian kita meracik lagi nih pedoman penjurian yang kemarin kita gunakan di independen. Kita racik bagaimana pedoman ini bisa mengikuti era sekarang. Dan akhirnya saya memutuskan hijrah dari Jogja, saya hijrah ke Jakarta. Kebetulan ada tawaran dari Koniko, Niko Stefanus itu awalnya hanya sekedar mengelola farm awalnya. Jadi kebetulan ada LC series yang sudah ada, dan Koniko sebenarnya pengen istirahat, dan saya ditarik ke sini. Kemudian di sela-sela saya harus menata farm ini, akhirnya kepikiran juga lagi tentang bagaimana ya event kontes Lohan ini biar makin rame. Karena prinsip saya simpel, kontes itu adalah sarana bagaimana kita meningkatkan kita adu kualitas, kita meningkatkan harga jual, kita meningkatkan gengsi di situ, semuanya kena lah. Dan saya mengibaratkan ya saya harus membuat jalan tol ini untuk kepentingan orang banyak, bahwa jalan tol ini harus kita buat dengan baik, jalannya harus lurus, dan saya berharap orang-orang teman-teman menjadi pintu tolnya gitu kan. Jadi kita hanya menjadi pintu tol, ya jualan enak lah intinya lah. Kita harus jualan ikan dengan harga yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Akhirnya tercetuslah yang namanya LCI, Lohan Club Indonesia. Karena di saat itu ya saya ngobrol-ngobrol sama Koniko bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang baru, ini dan itu. Akhirnya saya ditanyain apa ide-ide kamu, standar penjuriannya kayak apa, dan kita sepakat, akhirnya keluarlah LCI. Saya menentukan pilihan saya untuk bukan gabung ya, saya menentukan pilihan saya untuk mau menerima tawaran dari Koniko untuk mengelola LC Series Farm ya, karena menurut saya serian LC itu mempunyai kualitas yang bagus gitu kan, tinggal hanya pengembangan gitu kan. Mutiara, dari segi mutiara, dari segi kepala itu sudah, kalau secara standar penjurian dia sudah mumpuni, tinggal kita pengembangannya di situ. Bagaimana kita harus memperbaiki warna, bagaimana kita harus memperbaiki vintail di situ, dan itu menjadi tantangan saya tersendiri. Ya kembali karena saya senang dengan ikan Lohan yang ketika kita berinovasi di Lohan, apalagi kita berinovasi di ternaknya, nggak ada habisnya ikan Lohan itu. Bahkan sebelum saya berangkat ya, saya udah menentukan nih, oke kok saya mau gabung ke LC Series. Tapi sebelum itu saya ada kontak-kontakan sama teman saya, Ari. Saya pengen coba lah kualitas LC Series itu kayak apa gitu kan. Di situ kebetulan Ari itu suka main ke farm LC Series dan dia kirim-kirim video ikan ke saya. Akhirnya saya menentukan, Ri ini bawa. Kebetulan waktu itu adalah ikan Golden Fish. Golden Fish kalau nggak salah dikasih nama Sam Gokong apa siapa gitu sama Ari itu. Ini bawa, kamu rawat, kita persiapkan, dan kebetulan
sebelum saya ke sini itu ada kontes di Duvi ya kalau nggak salah, itu ada kontes. Setelah ikan itu dirawat sama Ari kira-kira 3 minggu atau berapa ya, dan alhamdulillah Golden Base itu menyabet 3 gelar kalau nggak salah ya. Dia di situ yang jelas juara 1 kelas Golden Base A, dia dapat Atoll Champion, akhirnya ada perebutan lagi, dia dapat Grand Championnya. Ya dari situ saya semakin mantep. Ya udah, saya pegang LC Series. Jadi ikan sun ini waktu pertama kali Ari kirim video itu ikan ini mutasinya belum kelar. Karena kalau Golden Base itu kan adalah sebuah proses. Jadi dari ikan Gencu atau Jingwa, tapi kebetulan sun itu adalah Gencu, mutasi dia. Mutasi tapi belum benar-benar clear, belum benar-benar hilang. Masih ada noda-noda sedikit. Nah itu ikan dibawa pulang ke farmnya Ari, ke bengkel Rock and Roll itu, dirawat di situ, dicuci perut, dimaksimalkan warnanya. Dan setelah itu ketika saya terakhir mau kontes itu saya lihat perform sun itu udah layak. Oke, ikan ini kita rapikan, kita turun pakai ikan ini. Pada waktu itu gimana ya, mungkin waktu dia kirim video sama saya lihat nyatanya itu kan pasti beda mungkin ya, karena ya di video dia bisa pakai lampu atau apa. Dan saat itu saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, benar-benar berangkat ke Jakarta hanya untuk melihat ikan itu layak nggak ikan ini. Karena saya lama vakum, saya mau aktif lagi di Lohan, saya nggak mau jadi pecundang gitu kan. Akhirnya ikan itu saya datang dari Jogja, datang ke Jakarta, lihat wujud aslinya ikan itu tanpa lampu, tanpa apa, dan ternyata memang ikan itu benar-benar layak untuk dikonteskan. Nah, karena tujuan utama saya ke Jakarta selain kontes tersebut adalah mau gabung di LC Series. Jadi setelah ikan ini juara, setelah si sun ini juara, akhirnya ngomong saya sama Konito, baiknya ikan ini nggak usah dikontesin, sayang. Nah, terus buat apa kata Konito? Nah, akhirnya ikan ini diputuskan untuk dibreed. Kita cari betina yang perfect lah, betina yang bisa menurut prediksi kita bisa menghasilkan anakan yang ya bisa menyerupai induknya lah, bisa menyerupai si sun ini. Akhirnya kita karantina sebentar, kita benar-benar fokusin dari makanannya, dari tempatnya. Akhirnya ikan ini dibreed, dan sampai detik ini si sun ini sudah menghasilkan 4 bed anakan. Dan alhamdulillah dari anakan-anakan ini hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Ya kita jual benar-benar laris manis ya. Banyak orang yang begitu kita upload sun sudah mulai kita kawinkan, sudah mulai telur, sudah mulai beranak. Dari kecil kita upload sampai akhirnya siap untuk disortir. Kemudian ya kita mau nggak mau ya dijual. Kembali lagi bahwa dunia hobi ya harus ada perputaran uangnya. Kalau tanpa ada perputaran uang, nanti gimana nasib para peternak-peternak untuk menjaga keberlangsungan? Karena kalau namanya ternak itu kan membutuhkan biaya operasional yang nggak sedikit, apalagi ternak lohan. Karena sun itu ada Golden Base, jadi anakan sun itu ada yang jadi Gencu, ada yang jadi Golden Base. Bahkan dia udah dari kecil pun sudah mulai beberapa udah mulai mutasi. Nanti kita spill ya anakan-anakan sun yang berkualitas. Ya sahabat Lentera 3, di LC Series saya ditemenin sama 2 teman saya ini yang membantu saya bagaimana mengembangkan, bagaimana mengelola LC Series ini. Di sini ada Anam sama Adi. Ya, ini anakan si sun tadi yang sudah memulai proses mutasi. Ini bed kedua. Bed pertama udah pada habis, sudah laku semua ini. Ini size-nya kira-kira sekitar 13-an cm. Ini sudah mutasinya udah bersih ya, tinggal kita siapin untuk kompetisi. Ini anak-anak yang kedua. Nah
Dan ini anakan yang B3-nya. Ini belum mutasi. Entah ini mutasi atau enggak kita belum paham, tapi kalau yang ini, satunya ini, dia sudah mulai proses mutasi ini. Ini sama, ini B3-nya. Tapi ini udah mulai menguning, udah mulai proses mutasi. Nah, kan Sun yang B3-nya. Kalau B4-nya dia masih di komteng. Oke, bro, jangan lupa like dan subscribe Lentera 3. Jadi nanti kalau pengen anak-anak Sun bisa langsung datang ke farm atau bisa menghubungi saya atau menghubungi Ari Rock and Roll.